Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk menyelesaikan tugas video mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin memberikan pengetahuan tentang salah satu tokoh pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sebagian dari kita tidak tahu atau belum pernah mendengar nama tokoh Kiai Haji Abdullah Syafi'i, atau mungkin kita hanya sekedar mengetahui namanya tetapi tidak mengetahui bagaimana pemikiran dan metode serta nilai-nilai pendidikan Islam yang dia terapkan seperti apa. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Biografi tokoh pendidikan Islam Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdullah Syafi'i lahir di Kampung Bali Matraman 10 Agustus 1910. Beliau sering melakukan dakwah baik di perguruan Asy-Syafi'iyah yang dirintisnya sejak tahun 1930 maupun berbagai pelosok tanah air. Semasa kecil, Kiai Haji Abdullah Syafi'i banyak menuntut ilmu dari para ustaz dimanapun berada. Guru-gurunya antara lain Ustaz Marzuki, Ustaz Musanif, Ustaz Sabeki, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Alwi bin Tahir, Habib Alwi Al-Haddad atau Mufti Johor, dan banyak lagi. Ia juga pernah mengenyam pendidikan agama di Mekah. Di Kampung Bali Matraman 1974, beberapa saat sebelum azan subuh dikumandangkan oleh seorang muazin di Masjid Al-Barkah. Lelaki tua berbaju koko putih dan berkopiah haji itu telah duduk bersila di mimbar masjid. Betapa khusyuknya ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibirnya melafazkan Asmaul Husna, tubuhnya yang tegak merunduk, matanya berkaca-kaca. Ia memohon kepada Allah agar perjuangannya mencerdaskan bangsa dapat terlaksana dengan baik. Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kiprahnya dalam menyiarkan agama Islam di Indonesia memang sudah tidak asing lagi bagi kaum muslimin, khususnya warga Jakarta. Ulama karismatik ini dikenal dengan kedalaman dan keluasan ilmunya. Lebih dari itu, Kiai Haji Abdullah Syafi'i juga terkenal dengan ketegasan, kegigihan, dan semangat pantang mundur dalam memperjuangkan kebenaran Islam. Menurut Abdul Syafi'i, tujuan pendidikan untuk sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA misalnya adalah membentuk siswa-siswi yang menguasai ilmu agama setingkat dengan sanawiyah dan aliyah, dan pengetahuan umum setingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum. Tujuan pendidikan untuk pesantren putra-putri adalah menciptakan kadar ulama, zu'am, pewaris bumi tercinta di masa sekarang. Abdullah Syafi'i memandang bahwa semua ilmu dapat dipelajari, baik ilmu agama maupun ilmu umum, seperti ilmu kedokteran. Pandangan Abdullah Syafi'i memandang bahwa materi pendidikan Islam adalah meliputi disiplin ilmu yang luas ataupun mencakup disiplin agama maupun disiplin ilmu umum. Pendidikan Islam tidak cukup hanya mengajarkan satu bidang ilmu agama saja, melainkan juga mengajarkan bidang ilmu umum, bahkan di dalamnya termasuk seni keterampilan. Dari rumusan tujuan pendidikan tersebut, terlihat bahwa Abdullah Syafi'i ingin membentuk manusia yang memiliki ulama plus, yaitu seseorang yang benar-benar menguasai ilmu agama dan juga sekaligus menguasai ilmu pengetahuan umum. Tujuan pendidikan ini tampak sejalan dengan pandangan mengenai tujuan hidup manusia, yaitu manusia yang selain dapat mencapai kesejahteraan hidup di dunia, juga kesejahteraan hidup di akhirat. Selanjutnya, metode pengajaran Kiai Haji Abdullah Syafi'i dalam bidang ilmu pendidikan. Yang pertama ada metode talqin. Metode ini cara kerjanya dimulai dengan memperdengarkan bacaan suatu ayat atau teks tulisan seperti tartil dan berulang-ulang hingga sempurna. Metode talqin ini cocok digunakan untuk pengajaran keterampilan
membaca Al-Quran dan pengajaran bahasa. Yang kedua, ada metode diskusi. Abdullah Syafi'i mempergunakan metode ini pada siswa tingkat akhir. Cara bekerjanya dimulai dengan menjelaskan tujuan pengajaran, permasalahan yang harus dipecahkan, bahan-bahan bacaan yang tersedia. Ketiga, ada metode penugasan. Metode ini digunakan oleh Abdullah Syafi'i untuk mengulangi kembali mata pelajaran yang telah diberikan sebelumnya untuk diulang kembali pada pertemuan berikutnya. Dengan metode ini, Abdullah Syafi'i mengharapkan agar peserta didik benar-benar menguasai materi pelajaran yang sudah dipelajarinya. Yang keempat, ada metode pemagangan. Metode ini digunakan oleh Abdullah Syafi'i kepada para siswa yang hampir menyelesaikan pendidikannya. Andai kata suatu saat siswa itu akan bertugas sebagai guru, maka sebelum mengakhiri pelajarannya, ia terlebih dahulu harus berlatih magang menjadi guru. Dengan metode pemagangan ini, seorang calon guru atau calon mubalik memiliki keterampilan, pengalaman, dan wawasan praktis dalam melaksanakan tugasnya kelak di kemudian hari. Yang kelima, metode pengulangan. Metode ini digunakan oleh Abdullah Syafi'i untuk meningkatkan pemahaman para siswa terhadap pelajaran yang telah diberikan kepadanya. Metode ini cara kerjanya dengan meminta para siswa pada setiap kali pertemuan untuk mendemonstrasikan atau mengulangi kembali pengetahuan yang dimilikinya sehingga benar-benar dikuasainya dengan baik. Yang keenam, ada metode bimbingan dan teladan. Metode ini digunakan oleh Abdullah Syafi'i dengan cara menampilkan dirinya sebagai seorang ulama yang memberikan teladan pada umat yang berada sekitarnya. Teladan dan bimbingan misalnya ia berikan kepada anak didik pada saat melaksanakan sholat subuh. Kiai langsung mengingatkan atau membangunkan anak-anak untuk segera bersiap-siap melaksanakan sholat subuh. Sejalan dengan pentingnya pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas, Abdullah Syafi'i berbicara tentang tipologi guru yang baik. Menurutnya, guru yang baik sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Ia berpendapat tugas guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada otak anak didik, melainkan juga bertugas membentuk watak, karakter, dan kepribadian anak didik. Untuk itu, diperlukan adanya guru yang baik, yaitu guru yang berfaham al-sunnah wal jamaah, berakidah yang jelas, berilmu serta senantiasa meningkatkan ilmunya, memiliki jiwa yang ikhlas, dan bersikap bijak. Pembahasan selanjutnya, nilai-nilai pendidikan Islam Kiai Haji Abdullah Syafi'i dalam pendidikan. Yang pertama ada nilai pendidikan i'tiqadiyah, yaitu nilai yang terkait dengan keimanan, baik iman kepada Allah, Rasul, malaikat, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang mana di dalam nilai ini kita dituntut untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya jika kita menyembah selain Allah, maka sungguh azabnya sangatlah pedih. Yang kedua, nilai pendidikan amaliyah. Di dalam nilai ini dijelaskan bahwa tujuan penanaman nilai amaliyah ini agar kita tahu untuk selalu mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir, nilai pendidikan khuluqiyah yang menjelaskan tentang penanaman nilai yang berkaitan dengan akhlak terpuji, baik itu memiliki sifat yang sabar, berbaik sangka, belas kasih, tidak sombong, rendah hati, penyayang, dan lain sebagainya. Jadi dengan diajarkannya nilai-nilai pendidikan ini diharapkan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi insan yang berbudi pekerti, yang baik, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.